Annyeonghaseyo sobat-sobat terdidiku sekalian, jumpa lagi dengan gue Bagus di sini. Selamat datang di dunia psikologi, di mana pikiran manusia menjadi labirin yang harus kita pelajari dan kita pahami. Di sini kita nggak hanya mengejar gelar, tapi juga mengejar pemahaman tentang misteri manusia dari yang paling dalam. Kamu memilih psikologi karena kamu percaya kamu bisa membantu orang lain, atau mungkin kamu penasaran tentang apa sih yang terjadi di balik pikiran manusia. Kamu telah melihat gambaran indah bagaimana dunia psikologi terlihat di media sosial, kantor yang nyaman, pasien yang berterima kasih, dan kepuasan membantu orang yang bermasalah. Tapi ya seperti cermin yang menghancurkan ilusi, dunia kerja psikologi mungkin gak semanis yang kalian bayangkan. Di balik layar, realitasnya itu bisa menjadi suatu yang menantang dan penuh tekanan. Kamu mungkin akan berhadapan dengan stres dalam pikiranmu, penolakan yang menyedihkan, dan juga kekecewaan. Kamu mungkin akan ketemu sama orang yang sulit buat dihadapi, masalah yang nggak semudah yang kalian pikirkan, dan beban emosional yang mungkin lebih berat daripada yang kalian pikirkan dari awal. Kalian bisa jadi bingung, takut, atau bahkan putus asa. Tapi sobat-sobat jangan khawatir, karena inilah fakta keras dari dunia psikologi. Fakta-fakta yang mungkin nggak ingin kalian dengar, tapi perlu kalian ketahui. Jadi, apa kalian siap untuk melihat fakta-fakta ini? Kalau kalian sudah siap, mari kita mulai perjalanan ini. Sebelum kita mulai video kali ini, di channel ini gue bisa bahas soal konten edukasi, pendidikan tinggi, dan juga karir. Buat kalian yang merasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa buat like videonya. Yang bisa menganggap video ini bermanfaat buat teman kalian, jangan lupa buat share video ini ke teman kalian. Buat kalian yang merasa konten macam ini tuh cocok buat kalian, jangan lupa buat subscribe channel ini ya. Mari kita mulai dari fakta pertama yang paling mendasar, rentang gaji yang luas. Kalau kalian baru memulai karir di bidang psikologi, kemungkinan ya kalian dihadapkan dengan gaji awal yang cenderung rendah. Fakta ini mungkin mengejutkan, terutama bagi lulusan sarjana yang kenyataannya akan memasuki lapangan pekerjaan itu sebagai asisten penelitian, konselor, atau junior HR. Tapi ya ingat ya, ini hanya titik awal. Meskipun awalnya tampak berat, ya jangan lupa kalau karir adalah perjalanan yang panjang, bukan sekedar sprint lari singkat. Ya seiring dengan berjalannya waktu, nanti kalian ambil pendidikan tambahan, pendidikan profesi, dan juga pengalaman yang berharga, ya kalian akan mendapatkan kesempatan untuk masuk ke posisi dengan gaji yang lebih kompetitif. Ya memang awalnya sulit, apalagi untuk anak sosial, tapi tentu saja ada sinar harapan di akhir nanti. Penting juga ya, seperti yang udah gue sebutkan tadi, pendidikan akan punya pengaruh signifikan pada gaji lulusan psikologi. Kenyataannya, psikolog dengan gelar profesi dan lisensi sebutan psikolog itu memang biasanya mendapatkan gaji lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan sarjana yang bukan psikolog. Jadi pendidikan lanjutan dan profesi itu memang bisa jadi investasi yang berharga di jangka panjang. Spesialisasi pada bidang psikolog tertentu akan berdampak besar pada gaji kalian. Misalnya psikolog klinis, psikolog forensik itu punya gaji yang lebih tinggi dibandingkan psikolog sekolah. Ini memang menunjukkan bahwa psikologi itu nggak cuma psikologi, masih banyak bidang luas yang beragam dengan pasarnya masing-masing. Lokasi juga penting ya. Psikolog kalau bekerja di kota besar, ya tentu saja biaya hidup lebih tinggi, tapi gaji lebih tinggi. Orang yang datang ke psikolog pun lebih banyak. Kita masuk ke fakta yang kedua. Kita bicara pendidikan lanjutan. Biayanya juga lebih. Kita bicara perlunya pendidikan lanjutan. Ya di dunia psikologi seperti yang udah disampaikan tadi, pengetahuan adalah kunci. Ya pengetahuan ini adalah pendidikan formal ya, yang nggak datang secara gratis. Kalau teman-teman ingin memperdalam pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan profesi, pasca sarjana, ya itu tentu saja memerlukan investasi waktu dan juga uang yang memang signifikan. Sebagai lulusan sarjana baru yang belum psikolog, ya mungkin teman-teman akan menghadapi dilema ini. Ketika teman-teman mengambil pendidikan profesi atau pasca sarjana, itu akan membuka jalan menuju spesialisasi dan lebih menguntungkan dan menjanjikan gaji yang lebih tinggi. Ya contoh yang tadi, psikolog forensik, psikolog klinis, itu hanya bisa diambil kalau teman-teman ambil pasca sarjana atau lisensi profesi.
Di sisi lain, teman-teman juga harus mikirkan biayanya. Teman-teman harus kuliah, tidak bisa bekerja, dan harus bayar biaya hidup selama periode studi itu. Kenyataannya pun, ekspektasi akan meningkat. Biaya finansial tanpa bekerja di usia yang produktif itu memang beban mental juga bagi teman-teman. Yaitu tadi, meskipun mahal, potensi pendapatan akan meningkat, akses ke peluang kerja yang lebih baik, posisi yang lebih mahal, dan sampai akhirnya ya nanti gajinya akan lebih tinggi. Pada akhirnya memang keputusan sekolah lagi itu didasarkan pada pertimbangan cost benefitnya seperti apa. Kalian harus mempertimbangkan ada potensi pendapatan yang pasti dan sebanding dengan investasi waktu dan uang yang diperlukan. Jadi memang ini adalah hal keputusan besar dan harus dipertimbangkan secara hati-hati. Kita masuk ke fakta yang ketiga. Ya, pekerjaannya dari lulusan psikologi itu mayoritas administrasi. Di dunia kerja psikologi, terutama bagi teman-teman yang tidak mengambil karir menjadi seorang psikolog, yang kebanyakan itu lulusan S1 itu di sini, ya mereka akan berhadapan dengan tugas administratif yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pekerjaan kalian. Banyak sekali lulusan psikologi, terutama bagi mereka yang bekerja di bidang asisten penelitian, asisten psikolog, dan kebanyakan bekerja di bidang sumber daya manusia atau HR, itu akan sangat melibatkan banyak tugas administratif yang lebih banyak dari yang sekedar kalian pikirkan. Hal ini akan menciptakan situasi di mana kalian merasa kok kayaknya gaji dan waktu itu tidak sebanding dengan apa yang diterima. Ini bisa jadi sebuah tantangan ya, terutama buat kalian lulusan baru yang mencoba merintis karir di bidang psikologi yang punya ekspektasi lain. Peran semacam ini itu memang ya kenyataannya sangat erat dengan lulusan psikologi yang memang kebanyakan tidak berperan sebagai psikolog. Tapi ya jangan dipikir pekerjaan seperti ini nggak ada yang mau. Dengan banyaknya lulusan yang butuh pengalaman kerja, lowongan yang tersedia tidak banyak, ya ini membuat pekerjaan semacam ini tuh memang juga masih ketat persaingannya. Mengingat banyak sekali lulusan psikologi dari tahun ke tahun sekarang ini. Jadi teman-teman sebelum mengambil peran ini, sebelum menjadi lulusan psikologi, ya teman-teman harus paham bahwa teman-teman itu nggak akan sekedar menghadapi orang dan pasien. Teman-teman akan harus bisa menghadapi peran-peran administratif seperti ini. Tugas-tugas seperti ini juga ada nilai positifnya. Tugas-tugas ini bisa membantu teman-teman mengatur pemahaman terhadap organisasi, manajemen waktu, dan juga memang salah satu keahlian yang dibutuhkan buat teman-teman yang akan berkarir di bidang SDM dan organisasi. Kemudian kita membahas variasi pekerjaan. Ya, ini sebenarnya udah disinggung sebelumnya. Di dunia psikologi, variasi pekerjaan, berbagai macam spesialisasi itu sangatlah besar. Ya, ini berarti tentu saja gaji dan kepuasan kerja, apa yang dikerjakan itu bisa sangat bervariasi untuk lulusan psikologi. Misalnya, yang bekerja di sektor klinis, itu bekerja di rumah sakit, mereka mendapatkan uang duduk, gajinya juga cukup menarik, ya dibandingkan mereka yang bekerja katakanlah di kantoran, apalagi yang kerja di sekolah. Ini adalah contoh bagaimana kita memilih spesialisasi akan mempengaruhi bagaimana kita bekerja sampai berapa gaji yang kita terima. Selain itu, beberapa psikolog yang sudah punya lisensi itu juga punya opsi untuk melakukan praktek mandiri atau freelancing. Lulusan psikologi yang belum psikolog pun bisa ikut bekerja pada psikolog yang pekerjaannya seperti ini. Menjadi seorang yang praktek mandiri tentu saja punya banyak kebebasan dan fleksibilitas, tapi ya juga ada tantangan tersendiri karena psikolog ini bukanlah dokter yang memang hampir selalu setiap hari ada orang sakit. Jadi ketidakstabilan pendapatan dan tanggungan itu menjadi risiko yang ditanggung sendiri. Di sisi lain, ya ada juga ya psikolog yang bekerja itu non-profit di sektor sosial, membantu orang-orang yang tidak mampu membayar. Ya memang pekerjaan seperti ini sangat memuaskan ya secara pribadi, tapi gajinya seringkali rendah, jauh di bawah yang bekerja di sektor swasta. Dari tadi juga gue udah sebutkan, kebanyakan akan bekerja juga di bidang sumber daya manusia atau HR. Ada juga yang di lembaga penelitian. Ya di bidang SDM atau HR, ya mereka akan sangat berperan penting untuk mengelola SDM perusahaan, yaitu karyawan mereka. Di lembaga penelitian pun lulusan psikologi, apalagi yang
belum psikolog pun itu juga bisa berkontribusi dalam penelitian ilmiah, penelitian yang juga sifatnya terapan untuk bisa membantu dan mengembangkan teori-teori psikologi yang baru atau yang sudah ada. Dengan segitu luasnya kemungkinan karir di psikologi, ini penting untuk mempertimbangkan beberapa faktor. Apa yang teman-teman cari? Apakah gaji? Apakah kepuasan kerja? Apakah fleksibilitas? Setiap tipe pekerjaan dan bidang spesialisasi itu punya kelebihan dan kekurangannya sendiri ya. Jadi ini adalah keputusan yang harus teman-teman pertimbangkan. Kemudian kita membahas fakta keras. Yang kelima, potensi ketidakstabilan. Ya, kita membahas untuk pekerjaan yang sangat luas tadi, itu kan ada konsultan psikologi, ada juga profesional yang bekerja di bidang SDM, dan ada juga psikolog yang kerja di institusi, dan yang terakhir psikolog yang praktek mandiri. Kalau kita bicara konsultan, ya memang konsultan itu ya bukan orang kantoran. Mereka punya fleksibilitas dalam hal jam kerja, dari proyek yang diambil ya memang penghasilannya jadi tergantung proyeknya. Jadi konsultan juga harus jago marketing ya, karena penghasilan dan kestabilannya itu sangat tergantung sama kemampuan dia menjual jasanya, menjaga hubungan klien supaya dia bisa memastikan ada pemasukan dalam setiap bulannya. Kemudian yang kerja di bidang SDM, orang kantoran, latar belakangnya juga sama-sama psikologi. Ya mereka punya tantangan tersendiri. Biarpun mereka pasti digaji stabil, tapi ya kalau ada pekerjaan yang sangat menuntut, misalnya harus training, harus rekrut, ya mereka juga tidak dapat penghasilan tambahan. Kemudian psikolog yang bekerja di institusi, misalnya yang kerja di rumah sakit, ya mereka beban kerjanya tinggi sekali, berhadapan dengan berbagai jenis kasus, orang-orang dalam gangguan jiwa, dan lingkungan kerja yang memang sangat menekan mereka. Biarpun ya mereka lebih stabil, gajinya lebih tinggi dari kantoran, tapi beban kerjanya berat sekali. Terus yang terakhir, yang praktek pribadi. Ya ini tantangannya lain lagi. Mereka harus menanggung biaya kantor yang mereka kelola sendiri, marketingnya, mengelola karyawan, dan banyak hal yang harus dipertimbangkan sebagai pengelola praktek pribadi. Pendapatan tentu saja mirip dengan konsultan ya, tapi intinya sangat bervariasi tergantung dengan pasien yang mereka tangani sendiri. Dengan luasnya spektrum pekerjaan lulusan psikologi ini, ya ini sekarang kembali ke preferensi dan kemampuan masing-masing. Bagaimana kita bisa mendapatkan kestabilan atau ketidakstabilan dalam profesi lulusan psikologi ini. Kemudian yang keenam, pandangan masyarakat tentang psikologi. Ya sayangnya memang masyarakat, budaya kita, psikologi itu masih belum mendapatkan penghargaan atau pemahaman yang layak. Misalnya seperti seorang dokter dan insinyur gitu ya. Meskipun profesi ini memainkan peran penting dalam kesejahteraan mental dan emosional individu, nggak jarang kok memang psikologi itu dilihat sebagai suatu hal, suatu profesi yang tidak dianggap serius. Kurangnya penghargaan ini nggak hanya mempengaruhi cara psikologi dilihat oleh masyarakat, tapi ya larinya ke gaji yang diterima oleh lulusan psikologi. Terkadang mereka menjadi kurang mendapatkan kompensasi yang sebanding dibandingkan dengan kerja keras dan dedikasi mereka. Dan seperti yang udah aku sebutkan sebelumnya ya, kurangnya penghargaan ini ya berdampak pada pengakuan sosial atau penghormatan sosial yang memang rendah. Psikolog yang kuliahnya itu lama sekali, itu seringkali diremehkan dan tidak dianggap sebagai profesi yang penting, apalagi bergengsi. Ini bisa menyebabkan rendahnya kepuasan kerja di bagi lulusan psikologi dan membuat profesi ini tidak bertumbuh dan tidak berkembang. Kenyataannya sih memang dengan generasi terbaru yang semakin mawas akan kesehatan mental, semakin terlihat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran dan penghargaan masyarakat terhadap psikologi. Semua pihak bersama dengan lulusan psikologi dapat mainkan peran penting mereka untuk menyampaikan ke masyarakat pentingnya layanan psikologi. Kurang lebih itu review tambahan dari gua. Dan kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Buat kalian yang kira-kira merasa fakta ini tidak cocok dengan kalian merasa nggak suka, pengen dislike aja, gua nggak masalah. Dan kalian merasa channel ini cocok buat kalian, membuat kalian merasa mendapatkan wawasan ide baru, kalian bisa subscribe channel ini, like videonya, share. Dan kurang lebih itu dari gua, dan see you in the next video. Bye-bye.